rumahnya atau golongan orang-orang yang mendapat ampun dan kasih sayangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiap-tiap orang mencita-citakan untuk membangun rumah tangga yang bahagia di dalam hidupnya, rumah tangga yang harmonis, tentang suatu rumah tangga yang diliputi ijlik saling cinta mencintai, sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran dengan kata mawaddah dan kasih sayang atau rahmah. Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana mesra di kalangan keluarga, tetapi bahkan memancarkan kemesraan itu pula kepada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungan sekitarnya. Pada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW diterangkan yang maksudnya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki suatu rumah tangga yang baik atau bahagia, diberikannya kecenderungan mempelajari ilmu agama yang mudah menghormati yang tua, hemat dan hidup sederhana, melihat atau menyadari cacat celah mereka, dan kemudian melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah menghendaki sebaliknya, maka ditinggalkannya mereka di dalam kesesatan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hadis di atas diterangkan oleh Rasulullah SAW, apabila Allah mengaruniakan suatu rumah tangga yang bahagia kepada hambanya, maka Dia mengerahkannya 3 macam unsur yang merupakan ciri rumah tangga yang beruntung dan bahagia. Pertama, tadi diuraikannya kecenderungan mempelajari ilmu agama. Sektor ilmu agama Islam adalah unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia itu, sebab ajaran-ajaran agama memberikan petunjuk-petunjuk antara yang baik dengan yang buruk, antara yang menguntungkan dan yang merugikan, dan lain-lain, dan akhirnya memberikan semacam pegangan di dalam menghadapi kehidupan. Bagaimana sikap jiwa sewaktu mendapat kenikmatan ketika ditimpa kesulitan atau musibah, dan lain-lain. Pada hadis tersebut dikemukakan khusus ilmu keagamaan yang pernah dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Banyak pemimpin-pemimpin rumah tangga yang mementingkan ilmu duniawi semata, sehingga anak-anaknya dan keluarganya mendapat pengajaran dan pendidikan umum yang cukup, bahkan sampai detailnya, insinyur, doktor, dan sebagainya, tetapi kosong sama sekali dari pengajaran dan pendidikan agama. Begitu kosongnya, sehingga tatkala disuruh oleh padi atau penghulu mengucapkan kalimat syahadat, maka ucapannya tidak lancar dan harus diucapkan berulang-ulang, karena memang tidak biasa mengucapkan kalimat sakti itu. Ada rumah tangga yang senantiasa meningkatkan atau mementingkan ajaran-ajaran agamanya dan selalu mendekatkan diri atau bertakaruf kepada Tuhannya, di samping berusaha mencapai kenikmatan hidup duniawi, sehingga selalu memantul sinar kebahagiaan, ketenangan, kenikmatan rohania, walaupun dalam situasi ditimpa kesulitan demi kesulitan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua, diterangkan dalam hadis Nabi tadi ialah akhlak dan kesopanan. Unsur kedua dalam rumah tangga yang bahagia itu ialah menciptakan hubungan yang harmonis antara sesamanya, antara suami dan istri, antara anak-anak sesamanya, antara anak-anak dengan ibu bapaknya, dan lain-lainnya. Yang tua menghormati yang muda dan membimbingnya, yang kecil hormat pada yang besar atau tua, pendeknya dipatuhi oleh akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur, sikap saling menghormati dan saling menyayangi, digaris